seperti mentari yang bersinar, seperti ilu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti indah biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari sama-sama pujikan lagu ini. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku
kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita puji Tuhan. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari sama-sama angkat pujian kita dengan hati kita. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu
kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Mari sama-sama memuji Tuhan Yesus. Kita ingin dan percaya bahwa kasih Allah kita tidak akan berkesudahan. Amin. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Hidupku kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Hidup dengan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya Sama-sama memuji Tuhan. Katakan kasih Allah. kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita. Sukacita bunga menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Di setiap hidup kita selalu yakin bahwa Tuhanlah yang terbesar. Tuhan yang berjanji setia untuk menolong kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan.
hati dan pikiran kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap terfokus padamu Tuhan Yesus. Kami yakin kami punya Tuhan yang sangat besar. Aku punya Tuhan yang besar, Hanya Engkau Bapa yang yang terbesar. tak berjanji dan sanggup menggenapi. Kami membawa iman Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kebenaran darimu. Angkat tangan kita, kita pujikan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kebenaran darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kebenaran darimu. Kami mau menerima kemenangan dari Tuhan pagi ini bersama-sama. Karena kami tahu Engkau Allah yang besar buat kami. Dan kebesaran-Mu terus bisa kami menikmatinya setiap hari. Anugerah-Mu kami menikmatinya setiap hari. Kebaikan-Mu Tuhan setiap hari kami bisa menikmatinya. Terima kasih. Setiap telinga, setiap hati yang rindu kepada firman-Mu berkati pagi hari ini Tuhan. Kami mau duduk menjadi murid yang mau setia mendengarkan perkataan-perkataan firman-Mu. Berbicara untuk setiap kami, cengkeram setiap kami dengan roh-Mu Tuhan. Semua setiap kami cengkeram dengan roh-Mu. Kami mau taat melakukan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan, tadi malam saudara, saya secara pribadi ikut ibadah youth itu dilawat sama Tuhan. Anak-anak kita tidak banyak saudara, yang datang kebetulan tadi malam ya lumayan lah 21 orang. Saya melihat mereka bergairah ya. Saya ikut dilawat Tuhan saudara, saya menikmati hadirat Tuhan sepanjang malam. Hari ini, pagi hari ini, saya ingin menyampaikan renungan ini. Saya minta Bapak Ibu yang duduk di sekitar tripod boleh menjaga ya. Kalau ada adik yang wirawiri, jangan sampai seperti minggu kemarin ya, tolong dijaga. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan renungan tentang menuai pada waktu paceklik. Judulnya kok ora enak ini ya. Kira-kira masih ada enggak ya sekarang masa paceklik itu saudara? Kira-kira masih ada enggak ya? Bahasa paceklik itu saya dengar waktu saya masih kecil saudara. Yang seumuran dengan saya 25 tahun, siapa ini? Pasti sering dengar istilah paceklik ini saudara. Paceklik itu biasanya musim kering, menaun, dan itu meluas. Bukan hanya di satu tempat, tapi bisa beberapa mengalami masa paceklik. Masa kering, orang tidak bisa menanam. Artinya kalau orang tidak bisa menanam juga tidak bisa. Kalau tidak bisa menanam artinya tidak bisa, ya tidak bisa menuai. Menanam sebenarnya sama dengan menabur. Gak bisa menanam, gak bisa menabur, gak bisa menuai saudara. Gak ada hasil, nol ya.
Hari ini Tante akan bicara menuai pada waktu masa paceklik. Judul ini kelihatan aneh dan tidak masuk akal. Apa iso ya menuai di masa paceklik? Apa mungkin itu? Mungkin sekarang bukan paceklik, tidak musim kering saudara. Tapi bisa jadi pacekliknya ini sekarang musim hujan. Di mana-mana banjir, otomatis orang bisa menanam tetapi tidak bisa menuai. Kalau nanam cabai, cabainya bisa busuk, ya ndak? Kalau sudah nanam padi, sudah waktunya setengah umur, banjir datang, tenggelam, padinya ndak bisa dipanen. Dan banyak lagi yang lainnya saudara. Secara alamiah memang pada masa paceklik tidak mungkin ada panen. Tidak mungkin itu, mustahil rasanya. Saudara, ini pun terjadi di Alkitab dicatat saudara. Di Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Kita tengok, walaupun mungkin saudara tidak membaca ayat ini. Ini tentang Ishak di negeri orang Filistin saudara. Ayat yang pertama dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri ini. Di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak orang Gerar kepada kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi kemana? Ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai kamu dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dia ini pendatang saudara. Mari kita akan belajar dari satu sedikit ayat ini saudara. Kita tidak membaca seluruh ini. Dari 6 ayat ini kita akan belajar saudara. Yang pertama, khotbah saya dan Om hari ini sama saudara, saya nyontek khotbahnya. Yang pertama saudara, orang yang taat itu dipelihara Allah secara luar biasa. Kelaparan yang terjadi pada zaman Ishak bukanlah yang pertama kali firman Tuhan ngomong saudara. Sebelumnya juga pernah terjadi pada zaman Abraham, itu ada di Kejadian 12. Mungkin saudara nanti bisa baca di rumah. Kelaparan ini tentunya membuat keluarga ini, Ishak dan keluarganya bingung, cemas. Seperti kita, kalau kita punya usaha, pekerjaan kita sedang menurun, omsetnya menurun, atau mungkin bahkan tidak ada omset sama sekali. Kekhawatiran, ketakutan, itu akan tinggal, akan datang kepada kita. Di mana-mana terjadi kekeringan dikatakan, kekeringan yang sangat dahsyat, sehingga sawah-sawah tidak bisa dipanen. Gandum sebagai bahan makan pokok waktu itu sulit didapatkan saudara. Coba perhatikan. Akan tetapi berkat yang luar biasa itu sebagai penggenapan janji dan sumpah Allah kepada Abraham diterima oleh Ishak secara langsung. Pada zaman yang lain kelaparan, Ishak ini panen berlimpah-limpah saudara. Di dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan buat saudara ayat ini. Kejadian yang sama 26 ayat lompat ke bawah. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak, artinya menanam dia. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu, siapa yang dimaksud orang itu? Iya, Ishak itu menjadi kaya, bahkan kian lama makin, sehingga ia menjadi sangat, jadi kalimatnya seperti itu saudara. Dia diberkati, sangat kaya, menjadi sangat-sangat kaya.
Saya tidak ngomong secara finansial saja ya saudara. Saudara jangan salah paham dengan firman Tuhan kali ini. Tetapi salah satunya berkat Tuhan itu juga bicara tentang finansial saudara. Mau tidak mau. Berkat Tuhan itu juga bicara tentang kebutuhan jasmani juga. Saudara, Isa ini nabur di tanah yang kering, tanah yang tandus, tanah yang rasanya mustahil untuk ditanam. Tapi Tuhan ngomong, aku akan memberkati engkau di tanah ini. Dan keturunanmu ini akan memenuhi bumi ini. Dan olehmu semua bangsa akan diberkati. Saudara, bagi banyak orang apa yang dilakukan Isa ini mungkin aneh. Kadang firman Tuhan itu datang kepada kita terasa aneh saudara. Tuhan kita ini menyuruh menabur di tempat yang rasanya tidak mungkin kita menabur. Yang rasanya sulit, mana mungkin Tuhan. Ekonomi keluargaku seperti suruh aku ini menabur. Untuk aku makan setiap hari saja sulit. Kok Tuhan menyuruh aku ini nanam? Kok suruh aku ini menaruh benih? Tuhan ini rasanya kok aneh. Tidak masuk akal. Allah kita kadang memang tidak masuk akal dalam memberkati kita saudara. Kita tidak harus menanam, tidak harus menuai di tempat yang subur. Saudara mau katakan Filistin ini sebenarnya kota yang lebih subur. Negara yang lebih subur dibandingkan di mana Tuhan memerintahkan dia untuk tinggal. Tapi Tuhan ngomong ojo budal neng Filistin. Ojo budal rono. Kamu akan diberkati di sini. Di Gerar ini kamu akan diberkati. Di tanah yang tandus ini engkau akan diberkati. Rasanya tidak mungkin perkataan Tuhan ini. Tapi perkataan Tuhan itu iya dan amin saudara. Saudara, dulu saya ingat keluarga Om Yudi itu mengambil keputusan mau pulang ke Solo saudara. Karena saham yang sudah ditanam di kakaknya itu habis. Tidak bisa kembali, nggak bisa diambil. Karena usahanya bangkrut. Jadi sahamnya yang keuangannya yang sudah ditanam tidak bisa keluar. Jadi salah satu dia nggak punya cara lain mulai wis. Opo di tanah air itu kerja apa aja kalau di tanah air kan masih bisa. Istilah kalau orang Jawa bilang kalau di tanah air itu ceker-ceker ritek ora izin. Bener enggak itu saudara? Tapi Om Markus bilang doa dulu, bergumul dulu. Dan Tuhan melakukan mujizat di tanah yang tandus, saudara. Di yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Saya mau nyampaikan satu ini, saudara. Apakah rahasianya sehingga Isa ini bisa menerima berkat Tuhan yang besar? Apakah ini hanya terjadi di firman Tuhan? Di kisah yang dulu-dulu? Apakah kita tidak bisa mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita? Apakah Tuhan yang kita sembah itu berbeda kira-kira ya? Tuhan yang disembah oleh Isa, Abraham, Yakub, apakah berbeda dengan Tuhan kita? Saudara perkatakan, di Kejadian 26 ayat 2 dikatakan, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ini perintah. Allah memberikan perintah kepada Isa secara pribadi. Kenapa ya Tuhan? Mungkin Isa kan seandainya Isa ngomong, Tuhan kenapa Tuhan gak nyuruh aku ke Filistin? Tanah yang jauh lebih subur. Lek di sana bercocok tanam. Bisanya bisa lipat-lipat. Kenapa Tuhan kok aku harus menetap di sini? Tanah yang tandus, tanah yang kering. Rasanya tidak mungkin. Untuk aku bisa untuk panen itu rasanya mustahil. Tapi karena ketaatan Isa, ini loh rahasianya saudara. Isa ini orang yang taat kepada Tuhan. Dia tetap tinggal di Gerar. Dia tetap tinggal di tanah yang tandus ini. Tuhan ngomong, tanam, dia menanam di tempat tandus ini. Loh, Tuhan ngomong tanam loh saudara. Sing merentahno iki lho Tuhan. Bumi yang kita injak ini kan kepunyaan Tuhan ya saudara. Walaupun kita menginjak tanah yang subur, kalau yang subur ini tidak diberkati Tuhan, apa bisa menghasilkan panen?
Bisa menuai? Kalau Tuhan yang ngomong, tinggallah di sini, tanam di sini, di tanah yang tandus ini. Kalau Tuhan yang nyuruh, tanah yang tandusmu itu menghasilkan buah, saudara. Amin dong. Kadang mungkin saudara kalau kita ini menabur, dompet kita tebel, ngeluarkan uang itu enak. Iya enggak? Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Yes apa yes? Weh, wong Pakundan iki Inggrise lemah lalu bianu. Nggih apa nggih gak ono sing semaur iki lho wis ngomong yes apa yes semaur kabeh. Kemu yes. Saudara, kalau Tuhan menyuruh kita memberkati seseorang, kondisi dompet kita itu masih ada duitnya, itu ringan, sit gitu ya. Toh ya tunggale J, oke, tunggale J akeh. Tapi pada waktu Tuhan itu nyuruh kita memberkati, saat dompet kita itu lembarannya iki, aduh, Senin Kemis iki piye iki? Hatiku itu Tuhan kepengen memberkati orang ini, tapi keadaan dompetku ini Senin Kemis sedang puasa ini dompetku. Tapi lek Tuhan ngomong tanam, tabur di tempat yang tandus ini, lek Tuhan sing ngomong buat kita, lakukan saudara. Yang punya dompet kan Tuhan tahu saudara, iya enggak? Atau ada yang merasa dompetku sendiri? Ayo lek merasa dompetmu itu punya Tuhan, jangan takut, Tuhan yang membuat subur dompetmu. Apalagi ini ulang tahun gereja, wah, gereja ini laopo toh, gereja ini kok bulan Oktober, kok gak bulan April atau bulan Maret, sing ado karo Desember, wis Oktober, panitia ngopi kongkon maringi berkat, kongkon ono door press barang dilut engkas ono Desemberan. Wah iki apa mungkin aku ini menabur di tempat yang tandus. Halo keluarga Eklesia, ayo senggol sebelahmu, yuk nabur di tempat yang tandus, ayo senggol dong, senggol iso lo ya, cablek sing banter, kamu bisa menabur di tempat yang tandus, katakan bisa. Tuhan yang memberikan kesuburan di tempat yang tandus itu saudara. Saudara, tidakkah kita ini semua kepingin diberkati seperti Ishak? Adakah kita yang kepingin diberkati seperti Ishak? Semua kita ingin diberkati seperti Ishak. Ini tidak ngomong notok tentang jasmani, terlebih Tuhan juga ingin memberkati hidupmu secara jasmani. Yang di bumi ini Tuhan juga ingin memberkati hidupmu. Seperti orang tua yang peduli kepada anak-anaknya. Tidak kepingin, kalau ada orang tua belum bisa membelikan susu untuk anaknya, bukan berarti orang tua itu tidak kepingin membelikan susu. Kalau orang tua belum membelikan engkau motor baru, belum tentu orang tuamu tidak ingin membelikan motor yang baru. Semua orang tua itu kepingin memberi untuk putra putrinya. Bener enggak mama papa? Di sini orang tua, di sininya orang tua itu banyak keinginan memberi. Di sini memberi di sini untuk anak-anaknya. Bapak kita di surga itu juga kepingin memberkati engkau. Tinggal kue percaya apa ndak, taat ndak sama Tuhan. Bagianmu ini dilakukan. Bagianmu dilakukan. Ayat keberapa tadi ada ayat? Coba saudara perhatikan ini. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir,
Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri sebagai orang asing datang, saudara. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu, kepada ayahmu. Saudara, Tuhan itu sebenarnya kepingin satu tok dari hidup kita, taat kepada Tuhan. Lakukan bagianmu, ketaatanmu itu dilakukan. Mengalami berkat di waktu masa kesukaran, kekeringan, atau kekurangan. Bila ingin panen di waktu ceklik, masa paceklik, saudara. Bila saya dan saudara ingin menuai panen di waktu masa paceklik, kita harus terlebih dahulu taat kepada perintah Tuhan, saudara. Kepada apa yang Tuhan firmankan. Kita kadang ibadah hai angel. Kongkon ibadah tok hai angel untuk taat, ini tuh kebutuhan yang dasar. Ibadah kita kepada Tuhan itu kebutuhan yang pokok, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan. Saya kemarin kepada anak-anak youth ngomong juga, saudara. Kecuali kita sakit, ndak iso jalan, flu yang takut kita menular ke teman kita, bolehlah ndak ibadah. Tapi selama Tuhan memberikan kita kesehatan, ngeluh titik, sekiranya iso duduk, iso pinara, ayo berangkat ibadah. Selama kaki kita masih sehat, linu-linu titik, asam urat sedikit, kolesterol wis dilawan. Karena Tuhan yang akan memberikan kemenangan dalam hidupmu. Ayo, jangan berhenti menanam, menabur, bahkan di tempat-tempat yang seakan rasanya kita mustahil untuk panen. Lakukan itu, saudara. Tuhan kita ini Tuhan yang hebat, saudara. Yang Tuhan itu gak pernah mengingkari janjinya. Tuhan kita ini Tuhan yang besar, saudara. Apa yang dia pernah katakan kepada kita, sekali-kali dia tidak akan pernah mengingkarinya, saudara. Kalau Tuhan ngomong, ayo lakukan ini, ayo kita lakukan. Kalau Tuhan ngomong, ayo taati firman Tuhan, saudara. Bagianmu ini dilakukan. Kewajiban-kewajibanmu sebagai anak Tuhan dilakukan. Apa toh kewajibanmu sebagai anak Tuhan selain beribadah? Apa kewajiban kita sebagai anak Tuhan selain ibadah? Ada yang bisa menolong? Boleh dong dengan suara keras, ojo bisi-bisi. Selain ibadah, kewajiban kita apa? Mbak Suci? Apa tadi? Yes, salah satunya. Perpun 10-an, saudara. Saya ini ngomong seperti ini bukan, saya karena ngomong seperti ini karena saya juga kepingin saudara diberkati sama Tuhan. Mas Dion bisa share nomor rekening Mas Dion sebagai ketua bendara ulang tahun gereja dan Natal di grup ya Mas Dion. Karena mungkin ada di pertengahan minggu ada saudara-saudara kita yang kepingin memberkati untuk ulang tahun gereja, langsung transfer ke rekening Mas Dion. Nanti Mas Dion bisa itu supaya ndak usah menunggu. Lek dititipkan Mas Bram atau titipkan tante, lek tante katut itu khususune Lita piye? Nah, langsung ke transfer atau ke Mas Dion. Ya. Tante ngomong ini ya punya maksud loh. Saudara yang sudah bekerja, coba dilihat di list itu. Karena tante di sini hampir Mas Bram salah ngasih pengumuman kemarin ya. Ulang tahun gereja kita tahun ini adalah yang ke 24, bukan 25 ya. 24, tahun kemarin 23, tahun ini adalah 24. Sini siapa yang usianya 24? Bolehlah ke 23 atau 25. Mbak Violin? Ini tante ya angkat tangan loh. Mas Yosef 22 ya, unda-undi we tante. Tengok yang sudah bekerja. Siapa tahu di pertengahan minggu, moro-moro hati ini deg-deg. Jantungnya ini teratapan, deg-deg. Tiba-tiba kok kepingin delok nomor rekeningnya Mas Dion.
Ya mosok aku pengen maringi podo mbek arek sekolahan. Mosok aku ya podo pengen maringi mbek arek kuliah. Arek kuliah ae maringi segini. Mosok aku juga maringi yang sama. Siapa tahu pas aduh aku pengen diberkati Tuhan seperti Isa. Tak berkati juga gerejaku. Supaya bukan hanya kepengen kita diberkati Tuhan. Kita memberkati bukan karena kita ingin diberkati Tuhan. Tapi karena aku sudah diberkati. Aku diberkati, makanya aku menanam karena aku sudah punya benih. Benih itu yang Tuhan yang kasih. Tapi walaupun kita sudah menanam benih, jangan mengharap kembali. Itu cinta yang tulus. Wong kuwe lho, mari tak bantu aku. Ya le iso, pas aku ngalami kesulitan, ya dibantu. Ini kasih yang tidak tulus. Benihnya benih yang tidak murni. Nah, lek benih yang tidak murni, ini enggak iso tukul. Ngerti yang tidak murni itu, Saudara? Konsentrat itu loh ya. Bikinan palsu. Itu enggak bisa subur, enggak bisa tumbuh. Tapi benih yang tulus, yang murni, itu akan tumbuh dengan sendirinya. Karena apa? Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ayo, usia 24 tahun gereja kita, waktunya engkau mengerti arti firman Tuhan pagi hari ini. Ayo, kita belajar menanam di tempat yang tandus, yang rasanya tidak mungkin. Aku ngasih benih di tempat yang mustahil untuk hidup. Tapi kalau firman Tuhan ngomong itu untuk saya dan saudara, bukan hanya engkau yang akan diberkati, tapi janji firman Tuhan kepada Isa, anak cucu kita yang akan mungkin bukan Om Yudi yang akan menuai, bisa jadi cucu-cucu. Mungkin bukan Om Han yang akan menuai waktu menanam sekarang, bisa jadi anak cucu. Tidak ada amen ini. Kenapa ini? Abot loh tante firman Tuhan ini. Saudara, saya, anak-anak saya itu aktif di persekutuan kemahasiswaan. Mereka itu selalu ada janji iman dalam kegiatan sepanjang tahun, itu selalu ada. Retreat itu full. Tapi mereka tidak pernah minta duit untuk saya, kepada saya, saudara. Untuk janji iman mereka, sungguh ini. Mereka janji iman untuk retreat, untuk acara-acara kampus, mereka janji iman dengan uang saku mereka sendiri. Mereka selalu bertanya kepada saya, Mama, pantasnya aku maringi berapa untuk acaraku ini? Saya kembalikan ke mereka, loh. Kamu mampunya mau kasih berapa? Ya terserah kamu. Hatimu kepingin kasih berapa? Kadang hati dengan kemampuan beda. Kemampuan sak kepel, tapi keinginan sebola. Kalau Tuhan yang nyuruh kamu kasih sebola, berikan yang satu bola itu. Karena Tuhan yang akan memberikan yang sebola gede itu loh, Tuhan yang akan ngasih. Kita harus mulai belajar, saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita diberkati. Anak cucu kita ini diberkati. Mungkin bukan saya yang menuai, bukan saudara yang menuai, tapi anak cucumu nanti yang akan menuai. Dari tanganmu, dari kemurahan hatimu, dari hatimu yang baik, itu anak cucumu yang akan menuai. Kalau engkau menggenggam erat benih yang Tuhan percayakan, ya sudah, kamu hanya menikmati itu aja. Menikmati berkatmu itu saja, dan anak cucumu di masa depan tidak akan bisa menikmatinya kalau tidak berjuang. Sedikit lagi, saudara, jalan menuju kehidupan yang diberkati Tuhan. Mari kita lebih teliti lagi, saudara, rahasia hidup yang diberkati Tuhan sebagaimana telah dialami Isa.
Sepulang dari tempat ini mungkin saudara malam hari coba pelajari Kejadian 26 ini saudara. Dengan sungguh-sungguh ada rahasia-rahasia yang besar yang kita akan temukan. Sebenarnya banyak saudara, saya ingin beberapa lembar ini, tapi tidak memungkinkan waktunya. Mungkin nanti saya sambung setelah ulang tahun gereja. Ya saudara, menabur dalam masa kekeringan, dalam masa kesulitan. Ini yang dapat mengubah hidup saya saudara dan saudara. Ini yang mengubah hidup Ishak. Menabur dalam masa kekeringan. Saya mau saudara, keluarga Eklesia diubahkan hidupnya. Setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, saya akan melihat banyak perubahan dari hidup saudara yang mau menabur di masa-masa sulit, mau menabur di masa-masa kekeringan. Saudara boleh nengok dengan hati yang jujur. Tengok hidupmu 1 tahun lalu, hidupmu 5 tahun lalu, seperti apa kita tahun lalu. Bandingkan dengan sekarang. Saya katakan ini kepada saudara yang sudah menabur di tempat yang sulit. Lihat hidupmu di kemarin. Apakah Tuhan menutup mata kepada kita? Apakah kemudian Tuhan mendustai apa yang Dia pernah katakan pada saya dan saudara? Lihat hidupmu beberapa tahun lalu. Sama enggak dengan sekarang? Kalau Tuhan masih mengizinkan kita masih penuh air mata hari ini, saya mau katakan, ojo wedi, jangan takut. Ishak ini ngomong sama Tuhan. 1 tahun kemudian, di tahun itu Ishak menuai. Ini bicara tentang proses saudara. Benih yang kita tanam bisa tumbuh 1 bulan lagi, bisa tumbuh 5 bulan lagi, bisa tumbuh 1 tahun lagi. Sabar, nggih. Sabar. Ojo iri dengan benih-benih yang ditabur oleh saudaramu. Kok cepet temen toh dek iki menuai. Ojo iri. Karena proses kita itu berbeda-beda. Ada yang Tuhan izinkan menuai di tahun yang sama. Tuhan izinkan menuainya kok yo mben men toh, kok adomen toh Tuhan. Kok menengok ini kapan toh? Kok belum datang-datang? Jangan takut, jangan khawatir. Tetap setialah dengan Tuhan. Tetap taat kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah janjinya. Kita nunggu waktu Tuhan. Dan waktu kita itu berbeda-beda saudara. Jangan cemburu dengan benih-benih yang sudah menuai saudara-saudara kita. Ada masanya kita nanti menuai, ya. Jangan takut. Maju terus, setia, seperti orang ngopeni padi itu loh saudara. Di belakang saya itu sering memperhatikan. Apa ya itu istilah nyusui setelah tanaman tumbuh itu loh saudara, padi tumbuh. Untuk supaya, apa namanya itu ya? Matun ya, membuang rumput-rumput di sekitarnya itu loh saudara. Supaya tanaman itu tumbuh subur. Ayo mungkin itu sekarang kita ada di sini. Sedang Tuhan izinkan kongkon bersino rumput, mosok kong bersino terus Tuhan kapan paneni? Yo ayo lelek Tuhan ngomong ayo waktu ini sekarang bersino rumput yo dibersino. Waktu ini punggung kita bekerja, ayo lakukan. Sampai kapan Tuhan? Tunggu waktu Tuhan. Yang jelas panen itu akan menjadi bagian kita. Panen itu akan menjadi bagian keluarga Eklesia. Endi ki amen iki? Ya. Kita tunggu ya janji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya minta WL dan 1 singer maju ke depan. Mari kita bangkit bersama-sama saudara. Haleluya.
selamatkan kami. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Mari pelayan perjamuan akan Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Bapa di dalam surga, layakkan, sucikan kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan secara khusus. Kiranya perjamuan kudus pagi hari ini mendatangkan berkat buat kami semuanya, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan kuasa-Mu yang besar untuk kami. Sucikan, kuduskan, perkenankan kami. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar darah-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Semua saudara terlayani. Saya memberi waktu untuk saudara membaca ayat yang Tuhan katakan kepada kita. Setelah saudara membaca, mari kita angkat
roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan baik-baik saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti di tangan kanan kita ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang sudah dikorbankan untuk saya dan saudara, untuk menebus dosa saya dan saudara, untuk melayakkan kita semuanya saudara, orang-orang yang percaya kepada Dia. Mari kita akan menghargai kematian Tuhan Yesus dengan hidup lebih berkenan kepadanya. Mari serahkan hidupmu, makan roti di tangan kananmu ini sebagai lambang dari tubuh Yesus. Makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama. Saudara boleh mengangkat anggur di tangan kanan saudara. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan di tangan kanan kita ini, anggur di tangan kanan kita ini adalah lambang dari darah Yesus yang sudah dikorbankan, dicurahkan untuk menyembuhkan sakit penyakitmu, untuk mengangkat deritamu. Penderitaanmu sudah Tuhan tanggung di atas Kalvari. Engkau yang sakit pagi hari ini, mungkin di antara kita ada saudara kita yang sakit di rumah, dengan iman saudara, terima anggur ini. Engkau yang sedang berbeban berat, serahkan pergumulanmu kepada Allah yang sudah mengambil alih penderitaanmu. Mari kita akan angkat dan minum anggur ini sebagai lambang dari darah Yesus. Minum dengan penuh ucapan syukur dan iman di dalam nama Yesus. Han berdoa. Ya Yesus, ya Tuhan. Kami percaya Engkau sertai kami menabur di tempat yang kering ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan, Amin, amin. yang susah Engkau hidupkan. Amin Yesus. Kami percaya Engkau selalu beserta kami. Amin. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ya, jangan lupa ulang tahun gereja kita minggu depan bukan pagi. Mau rawuh pagi rapopo, pakai celana pendek bersih-bersih bareng kita. Kalau yang menyumbang dalam bentuk uang, memberikan persembahan dalam bentuk uang, bisa langsung ke Mas Dion. Atau nanti Mas Dion akan share nomor rekening kalau yang kepingin langsung transfer. Ya Mas Dion begitu ya. Apalagi ya? Oke. Saudara boleh membawa family pada ulang tahun gereja. Boleh bawa pacar, gebetan, boleh ya. Bawa mertua, bawa mantu, calon besan, boleh. Mari kita bangkit bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dress code kita tadi Mbak Udi sudah menyebutkan? Iya, merah atau pink. Yang punya baju, ndak usah baju baru. Sing iso mundut baju baru ya alhamdulillah. Sing ora iso ya baju lama yang masih cantik, yang masih ganteng dipakai lagi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Tuhan adakan
kami yang hebat, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati mendoakan untuk ulang tahun gereja kami di minggu depan ini. Tuhan berkati, memberikan cuaca yang terbaik Tuhan, memberikan kesehatan seluruh keluarga eklesia, suami, istri, anak-anak kami diberikan kesehatan, mencukupkan semua dana yang kami butuhkan Tuhan. Kiranya berkat-berkat ilahi akan menyertai seluruh keluarga eklesia dengan berkat-berkat yang terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih untuk kehebatanmu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan pulang bersama-sama. Mari kita menerima kebaikan anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidup kita, membuat berhasil hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita.